Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Teman-teman, sore hari ini kita di tempat ini kita akan bercerita, kita akan membahas satu tema yang terkait dengan lagu Sandaran Hati. Di pembahasan kita kesempatan ini satu jendela ilmu pengetahuan untuk kita mencari satu kesimpulan yang kita sepakati bersama di lagu ini menjadi pembuka untuk kita bahas bersama. Karena itu sebelum kita berbicara banyak tentang hal ini, mari kita menyimak lagu Sandaran Hati ini. Baik, teman-teman sekalian, kita telah menyimak sebuah lagu tentang Sandaran Hati yang dibawakan oleh Letto Ainun Najib. Ya, apa yang terkesan dari lirik lagu ini? Mari kita dengarkan pendapat dari teman-teman kita. Pertama, kita mendengarkan dari Bu Aminah dulu untuk membuka wacana pembahasan kita tentang lagu Sandaran Hati. Silakan Bu Aminah. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari lagu ini sebenarnya kalau teman-teman melihat liriknya itu mu-nya itu huruf besar. Jadi kalau kita menyelami lagu ini kita bisa seolah bercakap dengan Tuhan seperti itu. Yakinkah ku berdiri diam tanpa tepi? Bolehkah aku mendengarmu? Terkubur dalam emosi tanpa bisa bersembunyi, aku dan nafasku merindukanmu. Terpurukku di sini, teraniaya sepi dan ku tahu pasti kau menemani dalam hidupku, kesendirianku. Jadi terkadang kita merasa galau, kita merasa sendiri karena kita nggak bahwa Tuhan itu jauh sekali di atas sana. Tuhan itu jauh sekali dari diri kita. Padahal Tuhan itu sangat dekat. Bahkan dalam mungkin ada yang ustadz-ustadz tahu ya bahwa Tuhan itu lebih dekat daripada urat leher kita. Hanya saja kalau kita lagi galau, teraniaya sepi, kita selalu merasa sendiri. Padahal kita nggak pernah sendiri seperti itu. Ya, teringat pada janjimu ku terikat, hanya sekejap ku berdiri, ku lakukan sepenuh hati. Ini seiring sejalan dengan sebuah ayat, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ya, kita pada saat sebelum terlahir di dunia ini kita sudah berjanji kepada Tuhan bahwa kita akan mengabdi kepadanya secara sadar ataupun tidak sadar, bahwa kita sudah mengucapkan janji itu sebelum kita terlahir di dunia ini. Peduli ku peduli siang dan malam yang berganti, sedihku ini tak ada arti jika kaulah sandaran hati. Ya. Jadi seberapapun sedihnya kita, kalau dia adalah sandaran hati kita, itu nggak ada apa-apanya semuanya. Ibaratnya ketika ada masalah, itu ibarat angin sepoi-sepoi yang lewat begitu saja. Ya, semua masalah itu nggak ada artinya jika dialah sandaran hati. Ya, terkadang kan besar dan masalahnya itu, besar atau kecilnya sebuah masalah itu tergantung bagaimana kita memanagenya. Masalah itu ibarat cubitan mesranya Tuhan ke kita. Hello sayang, ingat nggak sama saya? Masih ingat nggak sama saya? Seperti itu. Jadi cubitan mesra Tuhan itu untuk kita diberikan melalui cobaan-cobaan, melalui musibah-musibah yang kita jalani. Saya kira itu saja ya, singkatnya. Mungkin teman-teman bisa menyelami juga dari lagu ini baik-baiknya, seperti itu intinya. Saya pikir saya juga bisa menyelami makna-makna dari lagu ini dari teman-teman. Sandaran hati itu seperti apa? Apakah sandaran hati kita itu duniawi, ukhrawi, atau dunia dan ukhrawi atau sekuler, atau benar-benar tauhid? Karena dunia dan akhirat itu bukan hal yang dikotomis. Ya, dunia dan akhirat adalah perjalanan dari dunia menuju akhirat, di mana keduanya itu saling terkait satu sama lain. Apa yang kita lakukan di sini adalah bekal menuju akhirat. Jadi
susah sedihnya kita, jika kaulah sandaran hati, maka itu bukanlah sebuah kesedihan, karena semua adalah proses menuju Sang Maha Cinta. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Amina sudah membuka, mengantarkan kita pada satu titik pembahasan tentang sandaran hati. Tadi disebutkan, Sedihku saya ini tak ada arti. ya, saya teringat satu ayat dalam surah Al-Baqarah, tidak salah. Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang saya, tentang diriku, kata Allah, fa inni qarib, saya ini dekat dengannya. Ujibu da'watad da'i idza da'an, saya menjawab, saya memenuhi permintaan doa mereka apabila mereka berdoa kepadaku, meminta kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Nah, teman-teman sekalian, sandaran hati ini kalau kita meyakini bahwa semua akan terpulang kepadanya dan semua di bawah kendalinya, maka buat apa kita bersedih? Ya. Buat apa kita galau? Buat apa kita susah? Toh yang membuat kita hidup seperti ini dialah yang Maha Kuasa. Kita sesungguhnya hanya menjalani garis-garis skenario yang Dia telah tentukan untuk kita, yang sama sekali kita tidak punya pengetahuan tentang itu. Kita dengarkan lagi dari teman-teman yang lain. Pertama, ada dari praktisi hukum, ada Pak Farid Mama. Kita ingin mendengarkan sepatah dua patah kata tentang apa yang tertangkap oleh Bapak di lagu Sandaran Hati ini. Silakan Pak Farid. Makasih atas kesempatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya melihat bahwa lagu ini sandaran hati itu untuk mengingatkan kita kepada Allah, bahwa betapa sayangnya Allah kepada kita, ya, mengingatkan kita bahwa ketika lagu ini, lagu memanggil-manggil hati kita, dekatlah diriku kepada dekat. Kalau saya merasa sedikit bahwa tidak ada yang perlu didustakan di antara lagu-lagu ini. Hati, kalbu, ketika lagu ini masuk ke hati, maka lagu ini bisa masuk yang paling kalbu, yang paling dalam, karena ini panggilan hati untuk menyandarkan kita kepada Allah, untuk mengingat kita kepada Allah. Ya mungkin ya sepatah kata itu aja. Ya karena pemahaman tentang agama saya belum terlalu menguasai. Yang mengingat saya juga dari praktisi hukum, ya mungkin ada saya punya guru Pak Nurdin dengan ya teman-teman ya saya. Ya makasih banyak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Farid Mama. Singkat dan padat sekali apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau rasakan dari lagu Sandaran Hati ini. Dari ujung ada Pak Haryadi. Silakan Pak Haryadi, apa yang bisa dibahasakan dari apa yang dirasakan di lagu ini? Silakan. Ya, baik. Ya, lagu Sandaran Hati yang dibawakan oleh salah satu band era apa ya? Let's go. Orang Jogja kayaknya. Kayaknya band tahun 19-an ya. 2000-an. Di Rogan lah ya. Band Leto. Ya tentunya lagu ini kan sangat familiar sekali. Judul Sandaran Hati. Ya, tadi sudah dibahasakan bahwasanya
sandaran. Kalau hati kita kosong, ya, sandarannya adalah ada yang mengambil jalan ibadah, ada juga yang mengambil jalan represi atau apa saja, yang jelas hatinya damai. Kalau saya mungkin membahasakan makna kolbu ini adalah sebuah penyelesaian iman. Kalau iman seseorang baik, maka insya Allah hatinya akan tenang. Ya. Justru orang yang lalai, maka dia pasti akan gelisah hatinya. Ya. Maka tentu ya, sekali lagi sandaran hati ini tempatnya adalah pencipta hati. Siapa pencipta hati? Ya Allah. Ke sana adalah kursinya di sana kalau bahasanya ya. Ya, di sanalah sebenarnya sandarannya. Ya, baik. Sudah, oke. Terima kasih. Nah, ini ada versi yang yang berbeda dari seorang mahasiswa doktoral Pak Haryadi tentang lagu Sandaran Hati ini. Dan kita masih punya 3-4 variasi dari tanggapan tentang apa yang tersembunyi di lagu Sandaran Hati ini. Ada Pak NDS, silakan Pak NDS, mungkin ingin membahasakan. Baik, NDS dalam pemaknaan sandaran hati dari 4 naratif yang saya dengar tadi. Yang pertama, hati itu adalah tempatnya dialektika imania. Yang kedua, hati itu, di dalam hati ada namanya puadon. Di dalam puad ada lagi namanya lubun. Di dalam lubun ada lagi namanya sirrun. Nah, wilayah kalbu, puad, lubun, sirrun, maka disinilah titik temunya rahasia Tuhan yang termanifestasikan dalam sebuah lirik lagu tadi, akan memberikan aurah keluar bahwa ketika kata Tuhan, ketika engkau merapat lari, maka aku engkau berjalan kepadaku, maka aku lari kepadamu. Itu maknanya bahwa hati adalah sumber gerakan dari lapisan insania akan masuk dalam sirrullah, di situ wilayah dialektikanya. Maka pada konteks manusiawi, dialektika lagu itu tadi saya menangkap bahwa dalam surah dalam Al-Quran, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatun wa ilaina turja'un. Wa nabluukum, akan kuuji kalian hai semua manusia, bisyarri, dengan berbagai macam ragam keburukan, ketidakenakan, ketidaknyamanan, wal khairi, dan akan kuuji kepada kalian itu berbagai macam kenyamanan, kebaikan, dan hal-hal yang sejenisnya. Semua Tuhan berkata, untuk apakah saya uji kamu dengan keburukan? Untuk apa aku uji dengan kebaikan? Fitnatun wa ilaina turja'un, agar kamu manusia itu yang bersedih, yang bergembira, yang senang, yang susah, yang daif, fukara, atau al-ghani, al-malik, atau abdon, semua untuk apa? Ilaina turja'un, kembalilah engkau kepada semua kalian tentu kepada saya, sampai milik kalbu, san, penguasa hati, sampai penguasa puat, sampai penguasa lubun, sampai penguasa sirrun. Mungkin itu manifestasi dari tangkapan saya bahwa lagu
bagian daripada seni. Seni adalah bagian daripada sesuatu yang bisa mengantarkan kita untuk berasik masuk, bermesraan dengan Sang Khalik, bahwa lagu adalah di mana liriknya akan bisa takarruban ilallah. Dengan itulah kita akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berhenti untuk seni dan berkreasi untuk hal-hal yang sifatnya positif. NDS, pilihkan atau dakan. Baik, terima kasih Pak NDS menambah ragam dari komentar teman-teman. Kita masih tersisa, masih ada Ibu Pataling dari IAIN Gorontalo. Ya, beliau juga salah seorang kandidat doktor di PPS UIN Alauddin Makassar. Kita dengarkan apa kata beliau tentang lagu Sandaran Hati. Oke, terima kasih. Setelah saya mendengar dari lirikan atau dari lirikan lagu Sandaran Hati, di situ saya bisa menangkap bahwa segala sesuatu yang kita alami, segala sesuatu yang kita hadapi, baik ujian dengan kekayaan, ujian dengan musibah, maka segala sesuatu itu kita kembalikan kepada Allah. Karena Allah lah yang menjadi tempat curahan hati kita. Segala sesuatunya itu akan kita kembalikan kepada Allah, bahwa Allah lah yang akan memberikan kita jalan keluar dalam mengalami masalah, baik itu ujian kekayaan ataupun musibah yang didatangkan dari Allah. Jadi segala sesuatu itu kita kembalikan kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. DSC terakhir. Ya, teman-teman sekalian, masih ada DSC. Saya ingin sekali mendengarkan meski sedikit saja potongan kalimat yang akan dikemukakan oleh DSC Sua Channel. Ya, kita dengarkan bersama apa kata beliau. Bagi tuan rumah. Terima kasih Pak Haji atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rihlatul Ilmi betul-betul tercapai pada sore hari ini. Dari berbagai aktivitas dari pagi hari, alhamdulillah kita berada di Empang untuk mengadakan suatu kajian membedah salah satu lirik lagu yang dibawakan oleh band Lepto, di mana vokalisnya adalah anak dari budayawan, agamawan Ema Ainun Najib yang akrab disapa dengan sapaan Cak Nun. Lagu Sandaran Hati ini sangat dalam maknanya. Ya. Mungkin jika kita meresapi dengan baik, kita mampu mengetahui bahwa kemanapun kita melangkah, suatu saat nanti kita akan kembali kepada Sang Khalik. Apa jabatan yang kita dapatkan sekarang, apapun profesi kita sekarang, kita akan kembali kepada Sang Khalik, Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda merasa galau, merasa sedih seperti yang dinarasikan kawan-kawan sebelumnya, bahwa tidak ada orang lain tempat curhat kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kecintaan Allah mungkin ketika kita merasa
terbangun di tengah malam untuk melakukan kegiatan, atau Anda terbangun tengah malam mendengarkan suara-suara bising di luar rumah, dan Anda melihat suara bising itu ternyata tidak ada orang yang melakukan hal itu. Tetapi jika kembali Anda mengingat bahwa ternyata Allah yang membuat kebisingan itu, Dia mencintai kita sehingga membuat kebisingan itu untuk bangun di tengah malam dan melakukan sholat tahajud. Dia memanggil kita dengan suara-suara yang lain, dengan cara memanggil kita untuk beribadah kepadanya. Dia rindu kepada kita, Dia suruh kita untuk bercurhat pada malam itu. Jadi jika Anda merasa galau, merasa kesepian, selain Anda punya bestie, itu kata orang zaman now ya, orang milenial mengatakan bestie. Jadi menurut Leto mungkin ini bestie kita yang sebaiknya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan cari bestie-bestie duniawi, tapi apapun itu ya mari kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya paparkan terkait dengan lirik lagu Leto yang kita simak sama-sama tadi. Terima kasih. Dan Suat Channel. Ya, terima kasih ESC ya komentarnya, dan teman-teman yang lain masih ada yang ingin menambahkan sebelum kita tutup ya pembahasan ini. Satu, barangkali ini akan menjadi kesimpulan bersama bahwa yang pertama memang menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tumpuan segala-galanya adalah pilihan yang paling tepat. Kenapa? Karena semua akan kembali kepadanya. Dua, semua akan hancur, semua akan hilang, semua akan kembali pada titik nol kecuali Allah, seperti yang digambarkan dalam surah Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Karenanya teman-teman sekalian, pesan dakwah dari lagu Leto ini adalah merupakan catatan penting buat kita untuk tidak menjadikan dunia ini sebagai sandaran akhir, tidak menjadikan prestasi, materi, manusia bahkan manusia di sekitar kita sebagai backup dalam kehidupan kita, kecuali semua menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua pasti akan kembali kepadanya. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.